Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi dawil fadli wal karamat, amma ba'd. Sahabat Sidik Anur Channel yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih berjumpa kembali dalam keadaan yang sehat walafiat dalam channel yang penuh manfaat, mudah-mudahan barokah. Suatu ketika sahabat Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man kadzama ghaidhan, barang siapa yang mampu menahan emosi, menahan amarah, wa huwa qadirun ala ayyunfidahu, padahal orang tersebut mampu untuk melampiaskan emosi tersebut, maka da'allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaik, maka Allah akan memanggil pada orang tersebut di hari kiamat nanti, hatta yukhayyirahu Allahu azza wa jalla minal huril ain ma syaa. Allah memanggil laki tersebut di hari kiamat dan Allah memilih kepada laki-laki tersebut untuk memilih bidadari di surga yang ia kehendaki. Sangat luar biasa faedah atau manfaat orang yang bisa menahan diri dari emosi, orang yang mampu mengendalikan dirinya dari emosional. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la taghdab walakal jannah. Kata Rasulullah kepada sahabat, janganlah engkau marah maka surga akan menjadi milikmu. Ini asal muasalnya, sebab musababnya adalah ketika Rasulullah didatangi oleh orang Badui, orang pedalaman di kota Makkah. Beliau surban yang beliau pakai ditarik oleh orang Badui tersebut dan hampir beliau jatuh. Lantas sahabat marah dan Rasulullah mengatakan, la taghdab walakal jannah, jangan kau marah, ketika engkau tidak marah maka surga akan menjadi milikmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu menjelaskan pentingnya kita menahan emosi. Bahkan dari Abi Hurairah radhiyallahu mengatakan, pernah suatu ketika Rasulullah memberikan satu hadis yang berbunyi, laisa sadid bisur'ah, orang yang pemberani, orang yang gentleman itu bukanlah orang yang bisur'ah, orang yang menang dalam perkelahian. Akan tetapi wa inna masadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab, akan tetapi orang yang gentleman, orang yang perkasa adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika dia emosi. Sangat luar biasa. Begitu luar biasanya menahan emosi, menahan marah. Surga dijanjikan, bidadari di surga ditawarkan oleh Allah. Sangat luar biasa. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa menahan emosi, menahan marah itu menjadi luar biasa manfaat ataupun faedahnya? Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, oleh salah satu dari sahabat. Sahabat mengatakan, usini, ya Rasulullah, berikan wasiat kepadaku, berikan pesan kepadaku. Jawab Rasulullah, qala la taghdab, janganlah kau emosional, jangan kau pemarah. Maka faruddada miraran, laki-laki tersebut, sahabat tersebut bertanya berulang kali kepada Rasulullah, dan Rasulullah tak bergeming, tetap menjawab, la taghdab, rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Dalam artian hadis di sini menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita sebagai umatnya untuk mempunyai sifat emosional, mempunyai sifat pemarah. Kenapa? Karena tadi yang sudah dijelaskan di atas, manfaat orang yang bisa menahan emosinya sangat luar biasa. Maka yang perlu kita sikapi adalah bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau para ulama mengatasi sifat emosi atau mengendalikan sifat amarah kita, agar supaya amarah itu tidak muncul dari diri kita, sehingga kita mendapatkan manfaat daripada tidak marah tersebut. Di antaranya dipersilakan oleh Allah untuk memilih bidadari mana yang diinginkan ketika yaumil kiamah, dan juga disiapkan surga. Kata Rasulullah, la taghdab walakal jannah, jangan kau marah maka surga akan menjadi milikmu. Lantas bagaimana cara agar supaya kita emosional kita tidak marah? Sedikitnya ada 2 tips dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghindari amarah kita keluar, emosional kita keluar. Dari Rasulullah
Diriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, "Idza ghadaba ahadukum falyaskut." Ketika di antara diri kalian semua marah, maka cara menghilangkan, kata Rasulullah, adalah falyaskut, diam. Jangan berbicara. Kalau seandainya ada orang yang mancing emosi kita ataupun bagaimana, kita diam. Falyaskut, kata Rasulullah, diam saja. Ini adalah cara bagaimana kita mengendalikan emosi atau amarah kita. Yang kedua, kata Rasulullah, ketika kita hendak mau marah, maka cara untuk menghilangkan emosi tersebut adalah minta perlindungan dari Allah. Sesuai dengan hadis Nabi, wa imma yanzaghannaka minasyaiton naz'un fasta'id billah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah, innahu sami'un alim, karena Allah adalah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ketika kita hendak emosi, maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minal amarah. Ketika itu maka kita minta perlindungan kepada Allah agar supaya emosi kita terjaga, emosi kita tidak terkeluarkan. Itu adalah salah satu daripada cara untuk mengantisipasi kita supaya emosi kita tidak terluapkan dengan amarah. Satu lagi, kata Rasulullah, ketika kita hendak meluapkan emosi kita, maka perbanyaklah istighfar. Astagfirullahaladzim. Dengan itu, maka insya Allah dengan 3 cara agar supaya emosi kita terkendali, maka insya Allah kita tidak menjadi orang yang emosional. Nah, bahayanya tadi sangat luar biasa. Dan manfaatnya, ketika kita bisa mengendalikan diri dari emosional kita, maka masya Allah, surga akan menanti kita, dan bidadari-bidadari akan disiapkan oleh Allah untuk kita. Intinya satu, emosional harus kita jaga, jangan sampai keluar. Apalagi masya Allah, sekarang zamannya di media sosial sangat luar biasa. Orang yang marah tanpa batas, tidak berbuat fisik, tapi kadang keterlaluan dalam mengungkapkan kata-kata menyinggung orang lain. Ini kan keluarnya melalui emosional kita, kebencian kita kepada orang lain, sehingga diungkapkan di media sosial. Netizen boleh kita tidak suka dengan perangkainya, boleh kita tidak suka dengan sikapnya, tapi jangan lontarkan kata-kata itu kepada orang tersebut. Kenapa? Karena itu adalah tanda daripada kita tidak bisa menjaga emosional. Orang yang pandai menjaga emosional kita, maka kita akan diam. Kalau seandainya kita mau mengatakan, kita langsung berbicara dengan orangnya kalau memang sifatnya salah. Jangan sampai emosi itu terkeluarkan. Rasulullah SAW memberikan teladan. Beliau bahkan disakiti. Pernah beliau dilempar oleh orang-orang kafir, beliau marah, beliau emosi? Tidak. Bahkan beliau mendoakan kepada orang tersebut agar supaya mendapatkan hidayah dari Allah. Itu luar biasa. Makanya cara sikap kita agar supaya kita emosional kita bisa terjaga, tidak terkeluarkan dengan amarah kita, maka ya harus dengan trik yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat, bisa menjadi tendensi kita untuk menjadi dasar kita agar supaya kita bisa bersifat dengan lemah lembut, tidak emosional, dan bisa menggerakkan hati kita agar supaya tidak membenci orang lain. Itu saja. Salam seruput pagi penuh hikmah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.